Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Di sini kelompok kami ingin menjelaskan terkait presentasi klasifikasi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas Universitas Esa Unggul Jakarta dengan metode algoritma Knifebase. Selanjutnya, adapun anggota dari kelompok kami yang pertama itu Fadilah Hijaz, selaku saya sendiri dengan NIM 2021 080 1231. Yang kedua ada Adif Faisal dengan NIM 2021 080 1211. Yang ketiga ada Alwi Rihat dengan NIM 2021 080 1131. Yang keempat ada Fatur Rahman 2021 080 1057. Dan yang kelima adalah Graciano dengan NIM 2021 080 1108. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Graciano. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memberikan latar belakang alasan kami kenapa kami melakukan klasifikasi terhadap tingkat kepuasan fasilitas Universitas Esa Unggul. Kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas kampus memiliki peran yang penting dalam mempengaruhi pengalaman studi mereka, sehingga mahasiswa yang puas dengan fasilitas cenderung lebih termotivasi, memiliki tingkat retensi yang lebih baik, dan berkontribusi pada reputasi universitas. Sebaliknya, jika ketidakpuasan terhadap fasilitas dapat mengurangi motivasi, menyebarkan penurunan kinerja akademik, dan mendorong mereka mencari perguruan tinggi alternatif. Yang selanjutnya adalah tujuan. Tujuan kami melakukan klasifikasi ini adalah agar dapat menganalisa tingkat kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas Universitas Esa Unggul Jakarta, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kepuasan mahasiswa, meningkatkan kualitas fasilitas yang disediakan, meningkatkan kepuasan mahasiswa, meningkatkan reputasi Universitas Esa Unggul Jakarta, dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas kampus. Baik, itulah tadi latar belakang dan tujuan yang ada pada klasifikasi kepuasan mahasiswa dan fasilitas Universitas Esa Unggul Jakarta. Adapun teori yang digunakan yang nanti akan dijelaskan oleh Fatur Rahman. Pertama, data mining itu akan dijelaskan oleh Graciano lagi. Untuk Graciano dipersilakan. Baik, terima kasih. Data mining menurut Tamagi Deha dan Seng Hansum pada tahun 2014 adalah studi tentang pemantauan volume data yang cukup besar untuk memerlukan hubungan yang sebelumnya tidak teridentifikasi dan dua pendekatan baru untuk mengkarakterisasi data agar lebih dapat dipahami dan praktis bagi konsumen data. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai klasifikasi dan Knifebase oleh Fatur Rahman. Untuk Fatur Rahman dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk yang kedua adalah klasifikasi. Klasifikasi merupakan sebuah proses dari mencari suatu kelompok atau himpunan sebuah model yang dapat mendeskripsikan dan mengelompokkan suatu kelas data. Dengan tujuan, model tersebut dapat digunakan untuk melakukan prediksi terhadap objek yang masih belum diketahui. Yang ketiga ada Naive Bayes. Menurut Kursini dan Lutfi, Bayesian classification adalah pengklasifikasian statistik yang dapat digunakan untuk memprediksi probabilitas keanggotaan suatu kelas. Bayesian classification didasarkan pada teorema Bayes yang memiliki kemampuan klasifikasi serupa dengan decision tree dan neural network. Bayesian classification terbukti memiliki akurasi dan kecepatan yang tinggi saat diaplikasikan ke dalam database dengan data yang besar. Adapun metodologi yang digunakan yang pertama itu ada kuesioner, yang kedua itu Knifebase, dan ketiga ada rapid manner. Untuk Fatur Rahman akan menjelaskan metodologi yang digunakan pada klasifikasi tersebut. Yang pertama ada kuesioner. Kuesioner adalah alat yang digunakan dalam penelitian atau studi untuk mengumpulkan data dari responden. Kuesioner biasanya berbentuk kumpulan pertanyaan yang dirancang dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Pertanyaan dalam kuesioner dapat berupa pilihan ganda, pertanyaan terbuka, skala penilaian, atau kombinasi dari berbagai jenis pertanyaan tersebut. Yang kedua ada Naive Bayes. Naive Bayes merupakan metode pengelompokan probabilitas serta statistik yang diperkenalkan oleh Thomas Bayes. Yang ketiga ada rapid manner.
David Miner merupakan sebuah alat perangkat lunak pengolahan data yang menggunakan prinsip algoritma data mining untuk mengidentifikasi pola dalam big data. Dengan menggunakan metode statistik, kecerdasan buatan, dan database, David Miner memungkinkan pengguna untuk menganalisis data dalam jumlah besar dengan mudah. Pengguna dapat menggunakan operator yang disediakan untuk melakukan berbagai operasi pada data, seperti transformasi dan penggabungan. Data tersebut diolah melalui serangkaian node operator dan hasilnya dapat dilihat melalui node hasil. Selanjutnya ada pengumpulan data. Sumber data yang digunakan berasal dari kuesioner dalam bentuk Google Form yang diberikan pada mahasiswa aktif Universitas Hasanuddin Jakarta. Dalam pengujian ini, kami menggunakan instrumen berdasarkan persepsi mahasiswa. Adapun skala pengukuran instrumen yang digunakan adalah skala Likert. Skala Likert merupakan sebuah skala yang sering digunakan untuk pengukuran kuesioner dalam riset atau sebuah survei, yang dimana dalam tahapan ini kami memberikan 12 pertanyaan seputar fasilitas yang berada di Universitas Hasanuddin Jakarta. Selanjutnya, responden akan diminta untuk menilai kepuasan mereka dengan memilih satu opsi yang paling sesuai dengan tingkat kepuasan mereka pada setiap pertanyaan. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan dari kuesioner akan dianalisis lebih lanjut. Baik, terima kasih. Sebelumnya melanjutkan riset data tadi, slide sebelumnya itu adalah mengenai teori yang digunakan, metodologi penelitian, dan pengumpulan data yang digunakan dalam klasifikasi mengenai survei terhadap fasilitas Universitas Hasanuddin Jakarta. Selanjutnya ada analisis data yang akan dijelaskan oleh Adi Faisal. Untuk Adi Faisal, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Analisis data tersebut melibatkan beberapa langkah, yaitu yang pertama menghitung jumlah kelas atau label, yang kedua menghitung jumlah kasus di kelas, yang ketiga estimasi probabilitas kelas, yang keempat menghitung probabilitas fitur yang diberikan kelas, yang kelima adalah prediksi, yang keenam adalah bandingkan hasil per kelas. Selanjutnya adalah pengklasifikasian data. Nah, ini berarti pertanyaan-pertanyaan dan jawaban responden, puas atau tidak puasnya. Pertanyaan pertama adalah, apakah Anda puas dengan kualitas Wi-Fi di kampus Esa Unggul? Jawaban puasnya adalah 26 dan tidak puasnya adalah 72. Yang kedua adalah Wi-Fi di area kampus mempermudah mahasiswa dalam mencari bahan materi atau tugas. Jawaban responden puas sebanyak 27 dan tidak puasnya 71. Pertanyaan nomor 3 adalah, banyak kendala ketika menggunakan Wi-Fi kampus. Jawaban responden dengan jawaban puas sebesar 44 dan tidak puas 54. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan-pertanyaan seperti berikut. Selanjutnya adalah validasi dan verifikasi. Validasi adalah proses untuk mengevaluasi dan menguji keandalan serta akurasi model atau metode yang digunakan dalam analisis data mining. Dalam melakukan validasi, beberapa teknik dapat digunakan, antara lain yang pertama adalah validasi internal, yang kedua adalah validasi eksternal. Verifikasi adalah proses untuk memastikan bahwa implementasi algoritma Naive-Bayes dalam analisis klasifikasi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas Universitas Hasanuddin Jakarta telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Baik, terima kasih Adi Faisal atas penjelasan mengenai analisis data, pengklasifikasian, dan validasi dan verifikasi. Bisa dilihat di slide sebelumnya, pengklasifikasian data, ada beberapa 12 pertanyaan yang kita terapkan, dan ada 2 indikator, yaitu puas dan tidak puas. Bisa dilihat juga ini jawaban responden dari banyaknya pertanyaan yang kita lakukan.
Selanjutnya ada proses rapid miner yang akan dijelaskan oleh Alwi. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik, terima kasih. Boleh diganti dulu share screen-nya. Ya, di sini saya akan menjelaskan proses pengklasifikasian datanya. Yang pertama, kita ke operator dulu mencari read Excel. Kita masukkan datanya yang sudah kita peroleh dari kuesioner tersebut. Oke, next. Selanjutnya kita ganti tipe datanya menjadi polinomial. Untuk hasil kita ganti menjadi binominal karena hanya ada dua data, yaitu puas dan tidak puas. Lanjut, diganti role menjadi label. Nah, yang di N dan O diubah menjadi exclude karena tidak dipakai. Oke, finish. Selanjutnya kita cari lagi naive Bayes. Masukkan. Selanjutnya kita cari lagi cross validation. Kita masuk dulu ke cross validation. Nah, di sini ada training dan testing. Di training kita masukkan FBS. Di testing kita masukkan apply model. Dan satu lagi kita masukkan performance. Kita sambungkan kabelnya sesuai dengan namanya, tra ke tra, mode ke mode, mode ke mode, tes ke uni, lab ke lab, per ke per. Selanjutnya kita balik lagi ke proses. Nah, di proses kita sambungkan dari Excel ke NetBase dan NetBase ke cross validation. Nah, di cross validation kita sambungkan 4 kabel lah. Setelah semua sudah tersambung, lalu kita play. Nah, di sini adalah hasil dari pengklasifikasian datanya, yaitu kita mendapatkan true tidak puas 46, true puas 10. Klasifikasi precision yaitu 82,14% dan 74,42%. Untuk kelas Ricola 80,70% dan 76,9%. Baik, Alwi, terima kasih atas penjelasan yang telah dilakukan mengenai proses rapid miner untuk klasifikasi
tingkat kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas Universitas Unggul Jakarta dengan metode algoritma naik Bayes. Mungkin tadi yang dijelaskan oleh Alwi tentunya sudah sangat detail dan rinci mengenai proses-proses yang ada dalam bucket miner yang kita gunakan menggunakan metode Bayes. Baik, maka kesimpulan yang kita dapatkan adalah tingkat kepuasan mahasiswa Universitas Unggul Jakarta terhadap fasilitas yang ada cenderung tidak puas. Maka dari itu, sehingga perlu adanya perbaikan mulai dari wifi, terminal listrik, dan juga penerangan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.